apa peran dari Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dalam kasus dana periklanan di Bank BJB, dan tentunya adalah langsung melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang mereka curigai merupakan tempat beradanya atau disembunyikannya barang bukti. Memang sudah tahu bakal rugi, tetap dikucurkan kreditnya atau disengaja kerugian itu, maka ya itu bisa diproses. Ya, tapi kalau itu resiko bisnis sesuai doktrin business judgment rule, ya tentu tidak bisa. Jadi hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca, ya kan, dengan menerbangkan garam. Menteri dijelasin solusi tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan di daerah aliran sungai. Yo, Mansen TV. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun lagi nyemil, dua tepi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Ada update lagi dari Jawa Barat. Yes, ada update dari Jawa Barat. Bukan soal Kang Deddy, tapi ini soal Kang Ridwan Kamil yang semalam rame banget trending di sosmed, di YouTube juga, soal rumah Kang Emil yang digeledah oleh KPK. Wow. Asli aku syok banget. Daripada kita berlama-lama, langsung aja meluncur pelan-pelan. Just. Ninyo, ya. Kita buka dulu dari Kompas TV. Tolonglah ceki-ceki. Play. Kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Terkait penggeledahan, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas di Bandung dan juga Renata Pangalo di Gedung KPK Jakarta. Saya akan ke Bandung terlebih dahulu. Fida, selamat malam. Berapa lama penggeledahan dan apakah ada yang dibawa dari rumah Ridwan Kamil? Ya, Nitya dan juga saudara, kami awak media ini sudah standby begitu ya di rumah Ridwan Kamil, tepatnya di Jalan Gunung Mas begitu ya, di kawasan Cimbuluit, Kota Bandung, di mana memang kami standby sejak pukul 4.30 sore hari tadi atau 16.30 hingga saat ini memang tidak terlihat adanya aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Namun memang tadi kalau kami lihat sejak sore hari ini ada sejumlah kendaraan yang masih terparkir di rumah Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018-2023 Ridwan Kamil, di mana di dalam rumah tersebut ada 5 mobil yang terparkir, dan pada sekitar pukul 18 tadi mantan tim TAP dari Ridwan Kamil atau tim akselerasi pembangunan Jawa Barat dari Ridwan Kamil, yang juga ini merupakan sebagai ahli begitu ya, yang mendampingi Ridwan Kamil selama ia menjabat sebagai gubernur, dan juga sekaligus tim ses Ridwan Kamil saat kemudian ia maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat di tahun 2019 lalu. Ini mendatangi kediaman Ridwan Kamil. Saat kami tanyakan apakah Ridwan Kamil berada di dalam kediamannya dan apakah kemudian betul hari ini ada penggeledahan yang dilakukan KPK, ia tidak banyak berkomentar kepada media dan langsung masuk. 1 jam setelah itu, Nitya dan juga saudara, mantan tim TAP tersebut ini kemudian memberikan informasi kepada media bahwa Ridwan Kamil ini akan memberikan rilis begitu kepada media, dan beberapa lama setelahnya rilis dalam bentuk kertas, Nitya dan juga saudara, tulisan yang tertanda ini merupakan rilis resmi dari Ridwan Kamil, di mana dalam pernyataan resmi tersebut disebutkan bahwa Ridwan Kamil membenarkan adanya tim KPK yang datang ke rumahnya terkait perkara di BJB. Lalu juga poin kedua, ini tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik, sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung membantu tim KPK secara profesional. Poin ketiga dari rilis resmi Ridwan Kamil ini adalah hal terkait lainnya. Kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK. Artinya kalau melihat dari rilis yang diberikan Ridwan Kamil bahwa hari ini ada penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK,
Tapi sejak sore hari tadi, tepatnya pukul 16.30 hingga saat ini kami tidak melihat adanya aktivitas penyidikan yang dilakukan oleh KPK ataupun petugas KPK yang datang ke kediaman Ridwan Kamil di kawasan Cimbuluit. Kemungkinan penggeledahan ini dilakukan oleh tim KPK di pagi hingga sore hari tadi sebelum awak media datang untuk kemudian berkumpul begitu ya di depan kediaman dari Ridwan Kamil. Dan tadi Nitya dan juga saudara pada sekitar pukul 19 tim TAP atau mantan tim TAP dari Ridwan Kamil ini meninggalkan kediaman Ridwan Kamil, disusul pada sekitar pukul 19.30 mobil Alphard begitu ya, yang sebelumnya terparkir di garasi Ridwan Kamil ini juga keluar dari kediaman Ridwan Kamil. Terlihat secara sekilas ada 2 penumpang di belakangnya dan ada 1 pengemudi, tapi kami memang tidak bisa memastikan secara pasti begitu ya, apakah orang yang berada di dalam mobil tersebut ini adalah Ridwan Kamil ataukah bukan. Tentunya masih banyak pertanyaan Nitya dan juga saudara terkait apa peran dari Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dalam kasus dana periklanan di Bank BJB, dan tentunya kami masih akan menunggu rilis dari KPK terkait hal ini, Nitya. Ya, terima kasih. Dari Vida kita beralih ke KPK, sudah ada Renata. Renata, terkait dengan kasus korupsi BJB ini apakah sudah ada yang dijadikan tersangka? Ya, kalau mengutip pernyataan dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika bilang sudah ada 5 orang tersangka. Ini terdiri dari pihak swasta dan juga penyelenggara negara. Namun sayang sekali memang dalam pernyataannya Tessa tidak mendetilkan siapa-siapa saja yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus korupsi di BJB ini memang sudah naik ke tahap penyidikan dan rencananya KPK akan membeberkan lebih detail lagi terkait dengan kronologi kasus pada hari Kamis ataupun Jumat. Jadi masih kita harus tunggu pada antara 2 hari tersebut terkait dengan nama-nama tersangka, kemudian nilai korupsi dan juga alat bukti ataupun barang-barang yang sudah dibawa dalam penggeledahan. Dan juga sudah dikonfirmasi bahwa memang salah satu tempat yang digeledah oleh KPK hari ini di Bandung itu salah satunya adalah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun tidak dapat disampaikan apa-apa saja yang sudah dibawa dan apa saja yang sudah digeledah. Namun memang Ridwan Kamil sendiri ini juga belum pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus ini, jadi masih kita tunggu juga perkembangannya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa memang benar rumahnya juga sudah digeledah oleh KPK dan penggeledahan ini juga sudah sesuai dengan surat tugas ataupun surat resmi yang sudah diterima, dan sebagai warga negara yang baik maka ia mendukung proses pengusutan dari kasus ini. Namun sayang sekali memang kalau dari pihak KPK belum dapat mendetilkan lagi-lagi terkait dengan nilai korupsi, kemudian nama tersangka. Yang baru kita tahu memang sudah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan dan kasusnya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi kita nantikan informasi lebih lanjut antara hari Kamis ataupun Jumat. Terima kasih Renata Panggalo di gedung KPK. Sebelumnya ada Vida Alatas di Bandung, Jawa. Jadi bukan sebagai tersangka digeledahnya, yang aku tangkap tuh masih sebagai saksi karena diduga adanya keterlibatan dengan yang sekarang sudah menjadi tersangka ya dalam kasus korupsi Bank BJB itu. Iya. 5 orang tadi ya, tapi rilis resminya mungkin katanya akan disampaikan Kamis atau Jumat gitu. Jadi ya mungkin ya masih sebagai saksi dulu gitu. Sejujurnya santuy people nih, terutama yang warga Jabar nih, sok ayo atuh kita diskusi di bawah ya. Sejujurnya aku kaget asli. Kalau sindiran warga Jabar soal pada saat mimpin gitu ya, soal hanya fokus di satu daerah tertentu saja gitu, makan itu ya udahlah gitu ibaratnya ya, sudah jadi rahasia umum gitu ibaratnya ya. Banyak banget pada saat menjabat warga-warga Jabar yang menyindir seperti itu. Tapi kalau soal korupsi yang Bank BJB ini sumpah aku kaget, sumpah nggak nyangka gitu. Iya, tadi sebenarnya katanya kan terkait periklanan ya Bang ya. Itu nggak ngerti kayak gimana maksudnya. Nanti kita coba kasih video yang mungkin bisa sedikit menjelaskan gitu. Intinya mah merugikan negara gitu. Entah gara-gara periklanan itu jadi merugikan negara gitu, atau
Seperti apa nanti kita ceki-ceki aja. Ini masih rada bingung gitu ya, karena belum banyak informasi yang beredar. Tapi kalau kita mengintip komen-komennya dulu nih, ada dari Jong Hyun, udah dari awal ini sejak desain-desain yang gak ada fungsinya, anggaran dipakai seenaknya. BJB anjir, bukan anggaran, mana teh, tolonglah ini fokus ke BJB, tolonglah Bang Jabar, liur. Gue nggak aneh sama nih orang katanya ya, karena keluarga banyak berlibur ke Eropa. Ya balik lagi, komen-komennya pun tidak banyak menjelaskan soal seputar Bang Jabar, makanya memang pengen denger langsung dari Santai People yang kebetulan warga Jabar nih, biar enak nih. Seperti apa, misalkan kayak tahu, oh iya di Bang Jabar memang sempat ada kasus apa-apanya, kan itu regional Jawa Barat doang gitu kan, Bang Jabar tuh. Sok gaskeun Santai People berbagi info di komen ya. Kita ke next sekarang. Ninyo, karena namanya lagi terseret-seret berurusan dengan KPK, nih Kompas TV langsung gercep nih ya, ngebuat segini harta Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah penyidik KPK. Mantap, Kompas TV gercep banget, langsung lihat laporan kekayaannya, kan jadi penasaran ya apa aja gitu ya. Ada yang wadididaw enggak gitu, kita ceki-ceki pelan-pelan. Kalau dari kasat mata sih, dari video tuh mobil banyak ya, ada sarung gitu. KPK geledah rumah ex Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oke. Nah, oke, bidang eksekutif. Oh ini per tahun 29 Februari 2024 tahun lalu ya. Lembaga pemerintahan Pemprov Jabar, unit kerja pimpinan tertinggi, nama ya ini LHKPN ya nih ya. Aduh udah dikecilin lagi. Harta tanah dan bangunan senilai 17,8 miliar. Nah ini sedangkan kendaraan yang dimiliki, kita bedah pelan-pelan ya. Mobil Hyundai Hyundai Santa Fe Jeep ya, itulah pokoknya Maya, 300 juta, motor 78 juta, motor Honda, motor Kawasaki, mobil, oke. Pokoknya kendaraan senilai 771 juta. Hutangnya sebesar 3,3 miliar. Jadi total kekayaan di 22 miliar sekian lah ya. Nggak tahu gimana menurut Santai People. Kalau dari sekilas LHKPN-nya wajar-wajar aja gitu, atau wah ini aneh nih gitu, atau seperti apa? Udah 22M, asa terlihat sekilas masa wajar-wajar aja gitu ya. Tapi yang nggak tahu warga Jabar, sok Santai People yang kebetulan warga Jabar, silakan dicoret-coret, ini pasti banyak undang-undangnya nih. Coba kalau kita intip komen-komennya. Komen-komennya sih kurang lebih seperti ini nih. Gila juga, kena juga akhirnya dari Iwan, dari Didox, koar-koar waktu menjabat seolah-olah pendiri rakyat, tidak taunya apa ini yang namanya kilaf apa terlena. Belum, kan masih statusnya masih menjadi saksi. Tolonglah. Anissa Rahmawati, coba periksa RK naruh di Bang Suis atau enggak, boleh masuk akal nih dicek ya. Tangkap dan hukum 20 tahun penjara. Pada sadis-sadis, pada galak-galak. Ini mah gila, mobilnya LHKPN itu harta yang dilaporkan. Kalau nggak dilaporin ya nggak kedata. Contoh uang, kesehatan atau harta atas nama nggak kecatat katanya. Iya, tapi kan ya ini yang ada datanya yang ini ya, mau nggak mau mengacu sama yang ada dulu datanya gitu. Tolonglah, kuma Santai People sok coret-coret di komen informasinya. Terutama ini yang paling mama pengen tahu tuh kondisi daerah tempat Santai People tinggal, terutama yang warga Jabar ya pada saat RK mimpin gitu, pengen tahu gitu. Kita ke nextnya. Ninyo, nextnya dari berita 1 yang judulnya KPK didesak ungkap peran Ridwan Kamil dalam kasus korupsi Bank BJB. Ceki-ceki. Play. Dengan kasus korupsi Bank BJB, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, serta pakar hukum bisnis Rio Kristiawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Baik, saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, biasanya KPK setelah melakukan penggeledahan
Kapan kemudian melakukan rilis terkait apa temuan dari penggeledahannya serta peran dari pemilik rumah yang digeledah? Ya, kalau penggeledahan KPK tentu langsung ya, sehari setelah penggeledahan juru bicara kan mendapatkan informasi dari penyidik ya, apa saja yang mereka temukan di tempat ataupun rumah tersebut, apakah barang buktinya seperti handphone ya, barang elektronik ya, ataupun kemudian dokumen, surat dan lain sebagainya. Jadi tentu akan disampaikan. Namun sebenarnya saya lebih melihat bahwa ini kan kasus sprindik awal-awal ya dari pimpinan KPK yang baru ini, artinya bukan berdasarkan pengembangan, artinya KPK belum mengumumkan terkait dengan siapa yang menjadi tersangka walaupun sudah disampaikan ada 5 orang. Kemudian juga kita tahu bahwa tindakan awal dari penyidik begitu mendapatkan surat perintah penyidikan adalah langsung melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang mereka curigai merupakan tempat beradanya atau disembunyikannya barang bukti. Nah, apakah kemudian ya tempat pertama ataupun tempat awal yang digeledah itu adalah tempat tinggal kediaman tersangka? Ya belum tentu juga ya, karena bisa jadi itu adalah saksi yang kunci seperti itu. Jadi apakah kemudian saya banyak mendapatkan pertanyaan, jangan-jangan sudah menjadi tersangka ya? Saya pikir belum ya, karena itu masih kita menunggu dari pengumuman dari KPK seperti apa. Tapi ya menurut saya memang KPK harus segera cepat mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka, karena saya istilahnya senang ya melihat bahwa KPK sekarang penetapan tersangka tidak lama setelah diumumkan ya, setelah surat perintah penyidikan, karena memang para tersangka itu juga sudah mendapatkan SPDP ya, termasuk ketika menggeledah tempat kediaman orang-orang yang digeledah tersebut, KPK juga sudah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang menjadi tersangka. Jadi sudah tidak perlu dirahasiakan lagi. Kalau dulu kan ditunggu sampai penahanan, sementara penahanan bisa 2-3 bulan, bahkan bisa setahun ya dari surat perintah penyidikan. Padahal tersangka sudah tahu. Begitu, Mas. Ya, yang sekarang sih memang cepet sih, langsung diumumin gitu ya, nggak nunggu-nunggu dulu. Balik lagi tadi dibilangin kalau yang kemarin-kemarin sebelumnya itu kan nunggu-nunggu dulu gitu ya, sampai 3 bulan bahkan setahun. Ya mungkin nunggu tuh waktu untuk nego kali ya. Gimana nih, gua rilis nggak nih gitu kan. Makanya yang kemarin ketuanya kena case juga kan akhirnya ya. Tapi berarti di sini yang aku tangkap itu, Mang, tadi kan ada pertanyaan dari jurnalis Berita Satu, Mang. Itu kan ditanya apakah kalau misalnya rumahnya digeledah itu udah pasti dia termasuk tersangka apa bukan katanya, tapi kan jawabannya kan masih belum tahu. Betul. Jadi masih nunggu juga nih gitu kan, makanya kita nunggu dari KPK juga gitu kan. Iya betul, belum pasti, tapi potensi besar mungkin ada, karena ya sampai didatengin akhirnya digeledah, berarti kan ada dugaan kuat bahwa ada barbuk nih di situ, makanya kita geledah gitu. Tapi biar lebih abdol mah nunggu rilis resmi yang katanya hari Kamis atau Jumat. Asli nih pecah banget sih kalau misalkan ternyata naik statusnya gitu kan. Kalaupun nggak naik statusnya tetap jadi saksi gitu atau tidak ditemukan, pasti bakal pecah juga. Ada ya, nanti kedua hasilnya pasti ada giringan-giringan tersendiri lah. Pasti nanti ada giringan, wah masih masuk lingkaran dalam nih. Ada giringan sudah ditutup atau sudah nego atau seperti apa. Kalau misalkan hasilnya tidak ditemukan apa-apa nih. Kalau ditemukan hasilnya pasti langsung ada giringan lagi. Wah periksa juga nih si A, si B, si C nih. Ya pasti seperti biasa. Pro dan kontra mah selalu ada. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Baik, saya ke Mas Rio. Mas Rio, biasanya untuk kemudian di proses hukum, berapa kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan ataupun lembaga atau negara supaya kasus ini bisa diproses hukum, dan seperti apa juga untuk menjerat orang-orang yang terlibat di dalam suatu usaha seperti ini? Jadi jelas ya suara saya? Jelas Mas Rio, silakan. Jadi kalau batasan nominalnya itu tidak ada batasan minimal, ya. Setahu saya tidak ada batasan minimal. Jadi sejauh itu merugikan negara, maka itu bisa dijerat, ya. Nah, sekarang yang dilihat merugikan negaranya dengan sengaja atau itu resiko bisnis. Kalau dia masuk di dalam resiko,
Business Judgment Rule itu ada undang-undang BUMN yang baru tuh. Jadi kerugian negara kerugian BUMN tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Nah, cuma pertanyaannya undang-undang BUMN yang baru berlaku ini berlaku nggak untuk apakah berlaku surut gitu kan? Nah, jadi yang harus dilihat ada nggak keterkaitan antara mens rea dengan kerugian negaranya itu. Jadi kalau misalnya ruginya bank itu karena kesengajaan, memang sudah tahu bakal rugi, tetap dikucurkan kreditnya atau disengaja kerugian itu, maka ya itu bisa diproses. Ya, tapi kalau itu resiko bisnis sesuai doktrin Business Judgment Rule, ya tentu tidak bisa. Demikian, Mas. Iya sih, antara benar-benar sengaja merugikan negara gitu atau ya resiko bisnis. Tapi perihal ini kan kasus korupsinya perihal periklanan ya. Kalau nggak salah tuh aku tadi sempat nyari-nyari sekitaran 200 M-an gitu kalau nggak salah ya, bahkan bisa lebih gitu. Aku sempat mikir periklanan gimana maksudnya. Iya, memang di tahun-tahun kemarin tuh mungkin kalau Sun People yang bekerja di TV terutama bagian marketing pasti tahu gitu. Bang Jabar tuh atau BJB itu banyak masang spot-spot iklan gitu, di mana itu kan bayar di TV. Nah, aku sempet mikir juga pas awal masih aktif tuh, terus lihat Bang Jabar masuk, emang efektif tah? Karena kan Bang Jabar regional ya, Jawa Barat ya. Sedangkan TV yang cukup mahal gitu, space iklannya itu apa efektif gitu? Iya karena kan gitu kan mikirnya kan? Iya, karena kan dia regionnya dia udah di sekitar Jawa Barat aja gitu kan. Harusnya kalau mau diiklanin ya cukup Jawa Barat aja nggak sih, karena toh ada di sana gitu kan. Iya, pasangnya ke misalkan kalau Kompas TV Biro Jabar gitu, yang nanti akan tayangnya khusus di Jabar si part ininya tuh gitu. Aku nggak ngerti juga apakah yang itu memang sempet jadi keanehan sih. Ini masang nggak? Iya, loh. Tapi kan regionnya, tapi ya udahlah kalau sebagai ini kan ada yang masang mah ya udah gitu. Itu mungkin ya, tapi nggak tahu juga yang itu atau bukan gitu. Biar lebih update nanti kita tunggu aja rilis dari KPK gitu kan, Kamis atau Jumat. Sekarang kita lanjut dikit. Lanjut. Saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, saat ini kan KPK menyatakan bahwa ternyata sudah ada 5 tersangka. Tapi kemudian apa yang biasanya membuat KPK menunda untuk merilis orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, Mas Yudi? Ya, saya pikir itu adalah permasalahan administratif saja ya. Memang ada pro dan kontra ya. Apakah kemudian KPK akan mengumumkan setelah sprindik atau setelah penahanan? Nah, kalau sekarang saya lebih sepakat dengan pimpinan KPK yang baru bahwa mereka akan segera mengumumkan jadi tidak perlu menunggu penahanan, dan saya pikir ini adalah suatu kepastian hukum. Nah, terkait dengan kasus yang BJB yang kasus dana iklan, saya pikir KPK bisa menerapkan pasal kerugian keuangan negara ya. Cuman permasalahannya adalah KPK ketika menangani kasus itu harus di atas 1 miliar. Seperti itu. Mas, jadi bisa jadi kerugian negara terkait dengan kasus BJB ini itu di atas 1 miliar rupiah, karena baru bisa ditangani oleh KPK kalau di atas 1 miliar. Kalau penyelenggara negara sudah jelas ya bahwa direksi BUMD ataupun BUMN itu termasuk penyelenggara negara. Seperti itu, Mas. Baik. Saya ke Mas Rio. Mas Rio, saat ini kan kalau misalnya kita tahu ini korupsi Bank BJB, tapi pada saat secara riwayatnya kita mengetahui bahwa Ridwan Kamil ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, untuk kasus hukum yang melibatkan bisnis seperti ini, seperti apa biasanya korelasinya antara pejabat Pemprov dengan pejabat dari suatu lembaga atau institusi BUMD atau BUMN, Mas Rio? Baik, ketika dia menjabat sebagai pejabat publik, kan tentu memiliki pengaruh terhadap Bank BJB, ya, karena Bank BJB ini di bawah provinsi. Nah, apakah pengaruhnya tersebut dipergunakan secara melawan hukum? Secara melawan hukum dalam konteks ini kita bicara dalam konteks yang termasuk di dalam Undang-Undang Tipikor. Kalau pengaruhnya itu dipergunakan dan dia menerima keuntungan, makanya sekarang kan oleh KPK sedang dilakukan penggeledahan itu untuk mencari bukti-bukti apakah
ada ditemukan kemudian pengaruh yang kemudian diimplementasikan, dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain terkait dengan satu proyek tertentu. Karena ketika KPK menetapkan status seseorang, itu tentu harus berdasarkan bukti yang konkret, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tentu dalam hal ini KPK juga tidak sembarangan menetapkan status seseorang, karena ini prosedurnya memang benar, dilakukan geledah dulu, baru penetapan status. Karena geledah ini bisa jadi hal yang baik kalau memang tidak terlibat. Tetapi ini bisa menjadi, karena ini kan kasus pidana. Kalau kasus pidana basicnya kan berarti harus mencari kebenaran material, yaitu bukti-bukti yang sekarang sedang digeledah. Demikian, Mas. Periklanan ya. Terus tadi sempat menyinggung soal project ya. Sejujurnya memang tuh penasaran ya Santuy People ya. Terus sempat ngecek ke akun YouTube-nya Bang BJB, muncul. Inyo, Bang BJB official ya. Memang dari list videonya kita bisa lihat banyak banget VT-VT promo, ya enggak, yang mempromosikan Bank BJB ya. Tujuannya pasti akan untuk apa ya, menggait para nasabah baru gitu kan. Ada event nih, BJB event, ada ya yang lain-lain lah, banyak lah VT-VT promonya, bahkan sampai ada BJB series mana nih tadi yang kayak ini apa, kerajaan-kerajaan yang pendekar kan. Iya ya, kalau kayak gitu pasti pakai budget kan ya Bang. Betul. Ya. Kalau kita ceki-ceki ini udah pasti pakai budget. Ya enggak, budget yang dikerjakan oleh rumah produksi yang ditunjuk. Nah, mungkin pertanyaannya, ide dari siapa gitu untuk mempromosikan Bank BJB menggunakan apa namanya, jalur VT-VT seperti ini gitu. Cocok nggak sama target audiens atau target marketnya gitu. Iya. Tapi balik lagi, aku juga cuma bisa menduga-duga nih ya, banyak dugaan-dugaan di kepala mah gitu kan. Tapi ya balik lagi, nanti aja kita tinggal nunggu rilis dari KPK-nya tuh. Kayak ini ada contoh 2 tahun lalu BJB Lifestyle episode, jadi kayak bikin mini series gitu kan. Iya, pertanyaannya buat apa gitu, maksudku gitu. Tujuannya cocok apa gitu nggak ya? gitu sama target marketnya gitu. Apa nggak mending kerjasama aja gitu sama perusahaan di area-area Jawa Barat gitu, untuk gajiannya lewat Bank BJB, jadi mau nggak mau punya rekening Bank BJB misalnya gitu, atau seperti apa gitu. Ini ada Kang Emil nih, buka VT-nya, penasaran ini meluncur. Ini nyoceki-ceki. Play. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengaturkan selamat Hari Pelanggan Nasional. Kepada semua bisnis yang punya customer, punya pelanggan, tidak hanya BJB, wajib memuliakan pelanggan. Pelanggan adalah mitra, bukan hanya pasar. Ya. Hubungan harus seperti keluarga, menghargai, memahami, dan terus berinovasi, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai sebuah tujuan nomor 1 dalam perusahaan dan berbisnis. Selamat. Tuh kayak gini-gini. Ini kan bikin kayak gini-gini pakai tim produksi nih. Iya. Nge-shot-shotnya, editingnya. Tapi balik lagi, Bang, belum tahu, ini cuma menduga-duga karena kan dibilangnya korupsi periklanan nih gitu. Wah, kalau kayak gitu kita cek aja kan di channelnya biar ada jejak digital. Memang advertising kan tujuannya untuk mempromosikan gitu kan. Berarti nggak kena tuh. Iya nggak? Nggak kena.
udah habis sekian nggak kena gitu kan, nggak balik gitu. Makanya lu ngerugiin lo gitu. Ini dari siapa sih? Harusnya mungkin di tengah jalan bisa di stop nih, gas terus mungkin seperti itu ya. Ini ada Mad Dog tuh kan. Tadi kita lihat ada Darto yang ya pasti ada bayaran lah ya. Sedangkan maksudnya kalau yang kayak video yang terakhir kita tonton barusan Mang, itu kan kayak sebenarnya kan cuplikan-cuplikan aja gitu kan. Kayak apa sebutannya stock shot ya? Stock shot. Tapi itu kayak niat banget gitu ya Mang. Stock shot dari event itu. Nah, eventnya bikin lagi. Nggak tahu ya apakah itu yang dimaksud itu sudah mengucurkan dana banyak, ternyata tidak ada feedbacknya, tidak ada hasilnya gitu, sehingga disebut merugikan atau seperti apa. Nanti kita tunggu aja. Tapi aku ngebayangin kalau misalkan mohon maaf punten bisa nih, punten bukan maksud membanding-bandingkan ya. Kalau misalkan ngomongin periklanan, untuk yang sekarang Kang Deddy lebih menguntungkan dalam artian karena dia punya media sendiri, punya channel yang besar. Maksudku gini, tinggal di mejeng. Hei, atuh barudak cepet atuh mana teh pakai Bank BJB gitu. Iya. Itu untuk VT promo ya, exposure ya dalam case ini. Dia punya media sendiri di mana ya mejeng aja cekrek gratis udah sok gitu, nggak perlu pakai budget produksi gitu, budget advertising gitu. Kalau misalkan yang dipermasalahin adalah advertising ini periklanan gitu. Tapi bisa salah-salah gitu ya. Sotoy-sotoyan Mamang ini mah mohon maaf kalau salah ya. Nanti kita tunggu Kamis aja atau Jumat gitu ya. Nah sekarang kita meluncur ke Kang Deddy aja Nyo, karena ada 2 update dari Kang Deddy. Sayang kalau nggak diinfoin gitu ya. Meluncur. Nih Nyo, ada 2 update dari Kang Deddy nih, karena sama-sama topiknya sama Jawa Barat. Yang satu mantan gubernur, yang satu sedang menjabat sebagai gubernur gitu. Jadi menurutku rada cocok gitu. Dibarengin aja gitu, dijahit satu VT gitu ya. Ini yang pertama diposting 5 jam yang lalu. Ini aku baru lihat loh. Penjelasan dari Kang Deddy saat lagi ada di atas. Yang kemarin ngomong mau apa namanya, modifikasi cuaca. Ngikut. Ceki. Play. Pak, ini kita sudah di pesawat ya. Pesawat apa namanya? Kasa 212. Kasa 21 boleh Pak? Dibantu oleh nih Bapak kita yang baik. Dan Husen. Nah ini dari BPBD ya. Jadi hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca. Ya kan, dengan menerbangkan garam. Nanti garamnya diturunkan. Setelah kita masuk ke awan, setelah di radar, garam ini akan kita tuangkan, kita masukkan ke awan. Terus garam akan mengaktifasi awan yang ada, sehingga dia segera menjadi hujan di atas laut. Jadi akhirnya hujannya di atas laut. Belum masuk pada hutan sudah jadi hujan. Jadi kita ini sekarang sedang berbuat baik. Kalau dalam bahasa Islamnya itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Betul nggak Pak? Yaitu asal dari Allah kembali ke Allah. Ini garam asalnya dari laut dibalikin lagi ke laut. Betul. Lewat ditabur di udara. Itu awan asalnya dari laut. Balik lagi ke laut. Pada akhirnya kita akan kembali lagi. Yang tidak boleh itu kembali ke mantan. Angger tetap ada bercandanya ya. Tapi balik lagi nih, jarang juga kan ngelihat informasi di atas tuh kayak gimana sih, modifikasi tuh kayak gimana sih. Naburin garamnya kayak gimana, apa begini-begini gitu di atas gitu. Ternyata bisa dijelasin tadi dari pesawatnya nembus awan dulu sambil disebarin gitu. Karena kan kita juga penasaran prosesnya kayak gimana ya Mang ya. Selama ini kan nggak pernah tahu. Iya, cuma tahu modifikasi mau ditabur garam kan, bingung apa gimana, buka pesawat begini gitu atau kumaha. Ternyata tuh lumayan lengkap juga peralatannya ya. Sebenarnya aku cuma penasaran satu Mang. Apa tuh? Kan awan tuh nembus katanya ya. Kalau ditaburin garam apa garamnya nggak jatuh gitu? Nggak tahu. Mungkin asin turun akhirnya. Nggak tahu, nggak ngerti. Maaf bercanda ya teman ya. Cuman komen-komenan ya seperti biasa selalu wadididaw ya. Ini ada dari Bang Endrik. Gubernur ngevlog mulu katanya mah. Langsung dibales sama anaknya Bapak Aing nih. Acus, masalah bos digeruduk sama 760 sekian komen mah ya. Bener ada bukti ya ini tuh ya, bukan cuman apa namanya ngomong doang gitu ya. Fanatik pisan hatena itu ya, fanatik sama pendukung lain gitu Mas Desi ini teh. Tapi ya aku setuju kayak gini, transparansi aja. Betul. Sekaligus kalaupun aneh-aneh ada jejak digital lah, enak dirujaknya. Ini dari Sandi. Astagfirullah. Kenapa Bapak tuh ya Sabtu ngelihat laut itu kan,
Minggu ada di gunung, Senin ada di air, sekarang udah ada di langit. Aduh, Bapak katanya ya, Bapak avatar ya, tolonglah. Iya, dari Sabtu kan kemarin pindah-pindah. Iya benar. Tolonglah, mantap Jabar, semangat terus. Kita kasih kelasnya. Cus. Ninyo, iya. Perihal soal sungai di sertifikat beres. Dari Kang Deddy 1 jam yang lalu ceki-ceki. Play. Boli, laporan untuk warga Jabar, warga Bogor, warga Bekasi, Depok, Karawang, Kota Bekasi. Daerah aliran sungainya sudah ada solusinya. Pak Menteri dijelasin solusi tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan di daerah aliran sungai. Kalau tanah yang belum ada sertifikat, yang belum ada memiliki, akan disertifikatkan oleh Pemda Jawa Barat atas nama HPL-nya Bali Besar Sungai, BBWS. Kalau yang udah ada kadung ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar dan memang bukan haknya akan kita batalkan. Tapi kalau prosesnya benar dan kemudian itu adalah haknya dia benar, akan kita pertahankan. Tetapi kalau ada pengadaan tanah, maka ada 2 solusi untuk pelebaran. Kalau udah kadung ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, nggak ada sertifikat. Kalau ada sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap, ya kan, minimal ganti bangunan. Tapi kalau dia prosesnya benar, maka akan menggunakan pengadaan tanah, bisa ada ganti rugi. Terima kasih. Ya, ini solusi yang dilakukan oleh Menteri Kebanggaan kita untuk masyarakat Jawa Barat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai biaya pengukuran seluruh daerah aliran sungai agar Jawa Barat bebas banjir. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oh, jadi yang sekalian nih disertifikatin atas nama Pemda Jabar gitu, biar nggak ada lagi yang niban sertifikat lah istilahnya Maya. Iya. Terus yang bermasalah akan dibatalkan, diganti bangunannya. Kalau yang resmi dan sah gitu kepemilikan sertifikatnya diganti. Pokoknya mah kudu punya Jabar semuanya si area situ tuh. Oh, jadi kayak dibeli balik mungkin gitu kali ya, Bang? Iya, kurang lebih seperti itu bahasa kasarnya mah ya. Iya. Nanti udah jelas nih langkah-langkahnya ya. Seneng nih Jabar pasti nontonnya nih. Sat-sat enggak yang ya udah nanti kita akan koordinasi dulu. Kita akan rapatkan dulu. Lila. Langsung datengin mumpung punya koneksi gitu kan. Datengin ini gimana? Oke, keputusannya seperti ini langsung. Nggak nanggung-nanggung juga tadi mau ngucurin budget buat lingkungan ya. Iya. Mantap. Komen-komennya aman sih, kalau yang ini mungkin karena video baru gitu ya, belum ada komen-komenan yang wadididau gitu ya. Jadi kalau memang cek komen-komenannya kebanyakan warga yang mengadu. Nah ini bagusnya nih punya sosmed tuh. Jadi waktu senggang bisa dicek. Di sini, kan banyak yang ngadu. Pak daerah kami ini pak daerah kami. Itulah manfaatin sosmed, bukan yang terus ngomen daerah. Non gubernur konten mulu. Kalau nggak pakai sosmed mau ngadunya kemana? Sok. Belum nanti prosedur nanti ya, tunggu ya harus melewati ini. Lila. Kalau ini kan langsung dibaca. Tolonglah. Habisnya mungkin segitu dulu aja kali ya. Santai people yang warga Jabar sok di komen-komen nih. Aku butuh banyak informasi nih langsung nih dari warga Jabar ya, biar lebih jelas gitu informasinya pasti gitu ya. Soal masalah yang tadi di awal ya. Seperti biasa kita meluncur ke setting Super Thanks. Meluncur. Yo, Super Thanks kita kali ini ada 2. Ada 2. Yang pertama dari Saninata, berbahagialah warga Jabar, bikin iri warga provinsi lain asli. Biar adil merata jadi RI 1 aja Kang Deddy. Wih, pendukung Kang Deddy nih kakak Saninata nih. Lasnya dari Pati Majahra, setuju banget tuh buang sampah diumumin. Terus dibikin deh perda buat denda buang sampah sembarangan. Kita sudah darurat sampah, saatnya warga belajar buat memilah dan membuang sampah yang benar. Anjir mantap pisan, bener, setuju dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ya komen seperti biasanya dan Malang yang sakit kepala, Abu yang lagi ngelamun dan pakun muter-muter, tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.